Selamat datang di Madiun Official. Kami akan memberikan informasi terkini dan terupdate seputar Madiun dan sekitarnya. Upaya pengembalian aset jalur kereta api (KA) yang berada di wilayah Daop 7 Madiun mulai diseriusi. Hal ini dilakukan karena ada aset yang diduga dikuasai pihak ketiga. Aset tersebut berupa bekas jalur KA, aset tanah maupun bangunan yang berada di Madiun, Ponorogo, Tulungagung, Jombang, dan Kediri. Pada Selasa 22 Juli lalu, komitmen dari PT KAI tersebut ditandai teken kerjasama dengan Kejaksaan. Vice President Daop 7 Madiun Suharjono mengatakan, perjanjian ini bagian dari bentuk bantuan dan pertimbangan hukum terkait penanganan masalah bidang perdata dan tata usaha negara. Mengingat aset PT KAI yang tercatat mencapai 16,273 juta meter persegi. Permasalahan ini tidak semudah yang dibayangkan. Namun, kami tetap berupaya semaksimal mungkin satu demi satu tentunya akan diselesaikan aset-aset yang masih menjadi permasalahan. Terangnya, Suharjono tak menampik pihaknya seringkali menghadapi permasalahan seperti penyerobotan dan pemanfaatan aset tanpa izin oleh oknum masyarakat, swasta, atau pihak lainnya yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, menurutnya, dengan kerjasama ini dapat memperkuat perlindungan hukum atas aset negara yang dikelola oleh PT KAI. PT KAI sendiri sebagai BUMN memiliki aset yang perlu ditata. Setidaknya melalui kerjasama ini dapat mengurangi potensi permasalahan yang mungkin timbul. Mulai dari litigasi maupun non-litigasi, jelas Suharjono. Upaya pengembalian aset jalur kereta api, KA, yang berada di wilayah Daop 7 Madiun mulai diseriusi. Hal ini dilakukan karena ada aset yang diduga dikuasai pihak ketiga. Aset tersebut berupa bekas jalur KA, aset tanah maupun bangunan yang berada di Madiun, Ponorogo, Tulungagung, Jombang, dan Kediri. Pada Selasa 22 Juli lalu, komitmen dari PT KAI tersebut ditandai teken kerjasama dengan Kejaksaan. Vice President Daop 7 Madiun Suharjono mengatakan, perjanjian ini bagian dari bentuk bantuan dan pertimbangan hukum terkait penanganan masalah bidang perdata dan tata usaha negara. Mengingat aset PT KAI yang tercatat mencapai 16,273 juta meter persegi. Permasalahan ini tidak semudah yang dibayangkan. Namun, kami tetap berupaya semaksimal mungkin satu demi satu tentunya akan diselesaikan aset-aset yang masih menjadi permasalahan. Terangnya, Suharjono tak menampik pihaknya seringkali menghadapi permasalahan seperti penyerobotan dan pemanfaatan aset tanpa izin oleh oknum masyarakat, swasta, atau pihak lainnya yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, menurutnya, dengan kerjasama ini dapat memperkuat perlindungan hukum atas aset negara yang dikelola oleh PT KAI. PT KAI sendiri sebagai BUMN memiliki aset yang perlu ditata. Setidaknya melalui kerjasama ini dapat mengurangi potensi permasalahan yang mungkin timbul. Mulai dari litigasi maupun non-litigasi, jelas Suharjono. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan berita tentang Madiun dan wilayah sekitarnya.